Telur mentah mengalir dari leher ke pusar gadis ini. Suaminya menelannya. Ini adalah tradisi malam pertama di Vietnam. Esoknya, alas darah perawannya digantung di kebun. Setelah diperiksa oleh istri tua dan pelayan, Lin sah menjadi istri ketiga. Lin masih sangat kecil, bahkan usianya sebaya dengan anak suaminya. Tatapan Lin terlihat penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Pesta pernikahannya meriah dan dihadiri banyak tamu, tapi Lin kesepian dan cuma bisa diam. Dia terpaksa menerima nasibnya, karena satu-satunya alasan suaminya menikahinya adalah demi melahirkan seorang putra. Keperawanan dan melahirkan seorang putra adalah segalanya bagi seorang gadis. Harga diri dan privasi tidaklah penting. Setelah mengamati beberapa hari, Lin akhirnya mengenal hubungan anggota keluarga barunya. Selain ayah mertuanya yang sudah uzur dan suaminya, istri pertamalah yang paling berkuasa, karena ia punya satu putra. Dia adalah calon pewaris satu-satunya di keluarga ini. Jadi, istri pertama sangat disegani. Istri kedua tidak begitu beruntung. Meski melahirkan 3 anak, tapi semuanya perempuan. Jadi, istri kedua tidak terlalu dianggap. Meski masih canggung berbaur, tapi Lin tahu dia harus melahirkan seorang putra. Bagi Lin dan keluarganya, ini adalah misi terpenting. 2 istri tua ternyata sangat baik. Mereka mengajari Lin cara menyenangkan suaminya. Istri kedua mulai beraksi. Hanya dengan kipas, ia tampak sangat menggoda. Lin tertawa malu. Istri kedua hebat sekali. Malamnya, suaminya menyuruh Lin berlutut dan merangkak ke arahnya. Meski kaget, Lin berusaha keras untuk menggodanya. Ia menunjukkan ekspresi terseksinya dan mulai merangkak. Demi bertahan hidup, ia harus menurut. Lin paling suka main dengan anak-anak istri kedua. Mereka sering berbagi makanan dan mainan. Hari ini, anak sulung istri kedua menstruasi. Istri kedua segera membersihkannya dan mengganti celananya. Mereka langsung pulang. Lin dan si bungsu mengikuti di belakang. Si bungsu memetik bunga liar, lalu memberitahu Lin, jangan menyentuh bunga kuning itu, karena beracun. Lin diam saja, tapi ia mengingat bentuk bunga itu. Lin yang masih remaja menjadi istri favorit. Tak lama, ia pun hamil. Ayah mertua mengelus perutnya. Ia bilang, sekarang aku tahu, kenapa anakku menyukaimu. Adegan ini dilihat istri pertama. Ia cemburu, karena ia sudah tua. Sementara Lin cantik dan segar. Kalau Lin melahirkan anak lelaki, kedudukannya pasti akan tergeser. Penyakit cemburu wanita mulai menjangkiti. Kedua anak istri kedua membuang muntahan Lin, tapi istri pertama menghentikannya, lalu pergi memarahi Lin. Lin yang masih lugu, merangkak seperti anjing, demi menyenangkan suaminya. Gadis seusianya seharusnya masih menikmati masa kecilnya, demi melahirkan seorang putra, dan mendapat kekuasaan. Dia harus menuruti suaminya. Di suatu malam, Lin pergi ke toilet, tapi ia mendengar suara di depan. Ia mengintip celah dinding bambu, dan melihat seorang wanita membawa lentera. Ia penasaran dan membuntutinya, sampai ke dalam hutan. Ia terpana melihat adegan panas di depannya. Ternyata istri kedua dan putra istri pertama sedang memadu cinta. Lin berusaha tenang, dan kembali ke kamarnya. Ia berbaring di sebelah suaminya, tanpa berkata apa-apa. Ternyata, banyak skandal di sini. Pelayan wanita dan penjaga rumah menjalin cinta. Saat ketahuan, pelayan wanita sudah hamil besar. Ia dipaksa ke kuil dan menjadi biksu. Ia selamanya dikurung di kuil. Sementara penjaga cuma dicambuk, dan bisa melanjutkan pekerjaannya. Lin berharap, ia mengandung anak laki-laki, supaya tidak diperlakukan semena-mena. Tapi, ternyata, istri pertama juga hamil. Perhatian suaminya teralih. Entah kenapa Lin merasa terancam. Ia memohon di depan patung Buddha. Lin tidak tahu, anak lelaki juga punya masa-masa labil. Tuan muda anak istri pertama juga sudah akil balik, tapi ia menentang dijodohkan dengan wanita yang belum ia kenal. Bahkan ia mengancam akan bunuh diri dengan pisau. Meski begitu,
ia tidak dapat mengubah keputusan orang tuanya. Ia menangis di pelukan istri pertama. Istri pertama menenangkannya. Karena istri pertama sudah tua, ia keguguran karena mengkhawatirkan tuan muda. Lin merasa bersalah karena mengira permohonannya mengakibatkan dan bayi istri pertama meninggal. Ia curhat kepada istri kedua. Istri kedua menghiburnya. Kalau ini memang suratan takdir, jangan menyalahkan diri. Lin menjadi tenang mendengarnya. Malamnya, ia tidur di kamar istri kedua. Dua wanita malang ini mencoba menghibur diri. Istri kedua mengoleskan obat di perut Lin. Jangan lupa perawatan. Di malam pengantin, di tengah lampu temaram, gadis ini melepas sabuknya. Tapi, suaminya menghentikannya. Esoknya, ia dikembalikan ke rumah ibunya. Gadis ini masih perawan. Suami Lin mau mengembalikan mas kawin 3 kali lipat, dan membiarkannya menikah lagi. Tapi, ayahnya menolaknya, dan merasa gadis ini adalah aib. Ia membuang putrinya, dan menolak mas kawinnya. Dia cuma bisa menangis, sampai mati pun ia tidak tahu ia salah apa. Ia memang tak bersalah, yang salah adalah lahir di zaman itu. Tak lama, ketuban Lin pecah. Proses persalinan Lin sangat susah. Ia kesakitan sampai pingsan. Untung saja istri pertama membantu. Dengan pisau panas, ia mengembalikan Lin dari alam kematian. Lin sangat kecewa karena anaknya perempuan. Ia menggendong anaknya dengan sedih dan merasa tidak berdaya saat melihat jenazah istri tuan muda yang bunuh diri. Bekas jeratan di lehernya membuat Lin takut kalau putrinya akan bernasib sama. Lin kehilangan harapan hidup. Ia menjaga anaknya seharian. Di suatu malam, ia pergi melihat jenazah istri tuan muda. Ia masih kecil dan lugu. Tapi, mati sia-sia. Lin meratapi kematiannya. Esoknya, jenazah istri tua muda dibawa ke gua gelap dan ditenggelamkan di sana. Hidup wanita akan berakhir tragis. Lin membawa anaknya ke pinggir sungai. Anaknya terus menangis. Lin segera menyusuinya. Tapi, ASINya tidak keluar. Lin menangis melihat anaknya menangis. Ia menatap bunga kuning di sebelahnya. Lalu menatap bayinya. Ia memetik bunga itu, dan meletakkannya di pipi anaknya. Sementara itu, si bungsu menggunting rambutnya, dan membuangnya ke sungai. Ia menggunakan cara ini, untuk menentang masyarakat yang tidak adil. Film pun usai. Kita tidak tahu apakah Lin meracuni anaknya dengan bunga kuning. Di keluarga feodal tradisional yang mengutamakan pria, nasib wanita yang malang menjadi topik film. Pegunungan hijau dan air yang jernih melambangkan kehidupan yang harmonis. Tapi, wanita hidup dalam tekanan seumur hidupnya. Mereka dikurung di rumah orang tuanya sampai besar, dan dikurung di rumah suaminya sambil terus melahirkan. Di akhir hidupnya, mereka baru sadar, menurut atau membantah, ujungnya tetap kematian. Untung saja ada yang berusaha mengubah nasib. Kalau kita tidak menyerah, dunia pasti akan berubah.